dari Pak Surya dan dalam hal ini Nasdem memang sangat tidak tahan dengan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa memang iman politik Pak Surya Paloh itu lemah sekali. Pak Surya itu kan dididik dari Partai Golkar kan, dan Partai Golkar itu juga tidak pernah bisa punya kekuatan atau tidak punya ketahanan di luar kekuasaan. Pengalaman PKS menjadi oposisi itu memilih menjadi oposisi loyal, gitu, bukan oposisi kritis. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Kita ketemu lagi di Ngumpul Ngompol, ngumpul ngobrolin politik bersama politisi kesayangan kita Mas Ahmad Raufik. Halo Mas. Halo, Apa selamat kabar? malam. Malam, Baik. jarak jauh terus kita ya, Selalu belum hot. bisa Isunya jarak dekat. selalu hot. Isunya selalu hot. Kalau Mas Ruri, apa kabar Mas Ruri? Hot juga nggak ini? Ya, ya hot Hot sekali. juga ya. Ini hari ini tuh panas banget ya. Mungkin mengikuti ini ya, perkembangan politik kita yang makin panas nih. Soalnya ada yang udah ketemu nih ya, Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh nih. Tandanya apa nih Mas? Apakah Nasdem gak jadi oposisi apa gimana nih Mas Ruri? Ya itulah Pak Surya Paloh itu selalu ini ya, selalu one step ahead ya. Jadi selalu lebih maju satu langkah ke depan gitu Pak Surya Paloh itu. Pada saat mengusung capres Pak Anies kan juga sama, dia duluan juga. Nah sekarang di saat situasi lagi keruh, tiba-tiba Pak Surya Paloh mendahului, kira-kira begitu, mendahului untuk bisa ketemu Jokowi. Sementara di luar sana bagaimana ributnya menyerang Pak Jokowi kan, tiba-tiba Pak Surya Paloh mendahului ketemu Pak Jokowi. Ini luar biasa, meskipun dalam perdebatannya ini yang punya inisiatif siapa. Kalau dari pihak istana yang punya inisiatif Pak Surya Paloh, tetapi dari Pak Surya Paloh timnya membantah bahwa ini inisiatif dari istana yang mengundang Pak Surya Paloh. Tapi kita lupakan dulu perdebatan siapa yang mengundang, siapa yang pengen diundang. Ya, Yang jelas ketemuan tapi gitu ya Mas ya. ya yang jelas ketemuan. Cuma memang topiknya apa, ya kita tidak tahu karena memang masih dirahasiakan. Tapi apa yang dilakukan Pak Surya Paloh ini kan memberikan banyak makna, gitu kan. Artinya di saat pemilu belum selesai, paslon 1 yang tim hukumnya gigih untuk ingin menggugat, kemudian paslon 2 juga tim hukumnya sedang gigih mempersiapkan akan menggugat pemilu curang ini. Pak Surya Paloh ketemu Jokowi itu artinya ini bisa memberikan makna ingin mendinginkan kekeruan suasana. Atau ya menurunkan tensi politik yang sekarang sedang memanas gitu. Ya akhirnya kembali kepada masing-masing partai. Tapi apa yang dilakukan Pak Surya Paloh ini memang akan menjadi sumber keretakan koalisi di paslon 1 ya. Pasti PKB akan teriak karena Pak Muhaimin sendiri juga sudah bicara terbuka, ini tidak ada koordinasi. Kemudian PKS juga sama gitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi ini, mereka sama-sama berbicara tidak ada koordinasi dengan paslon 1 ini, Amin ini gitu, baik dengan Anies maupun dengan Caimin gitu. Mungkin kita bisa tanya ke Mas Raufik nih yang kayaknya cukup mengenal Pak Surya Paloh ya. Apa memang berat ya Mas Raufik untuk suatu partai menjadi oposisi gitu? Jakarta kan tidak dapat jatah gitu Mas Raufik. Apakah berat nih kalau Nasdem memang harus oposisi gitu? Jadi Pak Surya mungkin sudah mau menyelamatkan partai begitu, jadi langsung merapat ke Pak Jokowi. Gimana Mas Raufik? Ya, yang pasti dari pertemuan Pak Surya dengan Presiden ini bukan gimmick di demokrasi, tetapi ini sudah menunjukkan bahwa pertemuan ini memang jauh dari
etika, jauh dari keadapan ketika misalkan dalam situasi yang seperti ini, ketika sebuah proses itu masih berlangsung dan belum ada kata final, tiba-tiba ada pertemuan yang sifatnya itu dengan alih-alih untuk mendinginkan suasana. Tetapi ya memang kita tidak terlalu kaget dengan apa yang dilakukan oleh Pak Surya, karena satu sisi saya pertama berasumsi bahwa karakter dari Pak Surya dan dalam hal ini Nasdem memang sangat tidak tahan dengan kekuasaan, karena bagaimanapun kekuasaan itu kan gula-gula. Selama itu ada kesempatan untuk bersama dengan kekuasaan, apapun akan dilakukan. Dan Nasdem ketika pertama kali mengikuti pemilu dan menghasilkan di parlemen kan langsung menempel dengan kekuasaan. Jadi memang tidak ada pengalaman di oposisi, itu juga menjadi pilihan yang sangat sulit ketika harus memilih sebagai politisi. Yang kedua, ya karakter yang dalam hal ini memang Pak Surya itu kan dididik dari Partai Golkar kan, dan Partai Golkar itu juga tidak pernah bisa punya kekuatan atau tidak punya ketahanan di luar kekuasaan. Nah, hal-hal yang kayak begini juga akan ditiru atau secara otomatis yang dilakukan oleh Pak Surya juga akan ke arah sana. Nah, tentu dalam konteks ini sangat melukai karena dalam perhitungan yang belum selesai dan bahkan tudingan kecurangan di sana sini, penggelembungan di sana sini, terjadi TMS masif dan segala macam, itu masih perlu pembuktian. Sementara ini sudah melangkah. Saya kira ini bukan soal ingin mendinginkan suasana, tetapi ini sudah menunjukkan sikapnya bahwa Pak Surya akan menggunakan Pak Jokowi dalam hal ini untuk bisa masuk ke kubunya Prabowo, karena dia memasukkan bahwa dan mengikuti apa maunya Pak Presiden. Nah, yang kedua saya juga melihat bahwa ada potensi yang akan mengarah ke 02 ini adalah termasuk PKB, karena dari koalisi yang ada di 01 ini yang paling tahan soal oposisi itu kan hanya PKS kan. Sementara PKB dan Nasdem ini memang dari tipologinya memang sangat tidak tahan dengan kekuasaan itu. Kita juga lagi rame-ramenya nih ngomongin kabinet ya. Lagi seru ngomongin kabinet ini. Mungkin kalau dari Nasdem dan PKB pasti menarik juga ya untuk diajak bergabung begitu ya. Tapi kan kalau PDIP ini rasanya pasti oposisi ya, dan Mas Anies kan mungkin tidak ada partai, jadi mungkin tidak terlalu menarik juga untuk 02 menarik ke kabinet. Gimana nih Mas Ruri analisanya? Ya, siapa kira-kira yang akan tetap di oposisi, siapa yang akan ditarik ke kabinet? Ya, jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Surya Paloh ini adalah terkait dengan tadi itu bergening kekuasaannya, terutama pasti nanti untuk di kabinet. Tapi seperti yang Mas Rafiq bilang, Mas Rafiq yang sangat dekat punya pengalaman sangat dekat sama Pak Surya Paloh, ya pernah dekat gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa memang satu iman Pak Surya Paloh ya, iman politik Pak Surya Paloh itu lemah sekali kira-kira gitu. Karena memang seperti sama sekali tidak punya empati terhadap itu Amin ya, tidak punya empati terhadap Amin sedang berjuang untuk mencari kebenaran proses pemilu ini gitu. Kembali ke mengenai soal efek dari pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini tentu memang mengarah ke koalisi, akan mengarah ke koalisi tentunya. Sekarang yang jadi masalah adalah ketika Nasdem dengan ketua umumnya Pak Surya Paloh itu sudah memberikan sinyal untuk masuk dalam lingkaran kekuasaannya pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran, dengan dijembatani Pak
Jokowi itu, lalu nasib PKB bagaimana, nasib PKS bagaimana? Ya seperti yang dibilang Mas Rafiq tadi, ya PKB memang tidak punya tradisi oposisi. Pasti PKB juga punya kepentingan untuk bisa dapat jatah kursi di kabinet, karena ini kan untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan tokoh-tokoh partainya. Nah, biasanya di awal memang seperti mengeras, tapi mungkin dalam proses politik yang panjang, kemudian dengan lobby-lobby, bisa jadi PKB nanti iman politiknya juga akan melemah juga gitu. Nah, sekarang ada satu lagi, ini PKS. Kalau PKS ditinggal Nasdem, ditinggal PKB, PKS mau sendirian, mau jadi oposisi, mau ikut Megawati, mau ikut PDIP. Kalau mau ikut PDIP, itu dia nggak punya historical yang baik, relationship-nya itu nggak ada historical relationship yang baik antara PKS dengan PDIP itu, karena memang secara visi berbeda ya, secara ideologi berbeda gitu, sehingga kemungkinan PKS untuk ikut PDIP menjadi oposisi ini 50-50 ya gitu. Tapi secara historis PKS ini lebih dekat dengan Prabowo, dengan Gerindra gitu, karena basis masanya itu ya ada korelasinya dengan masanya Prabowo juga gitu. Jadi saya punya gambaran bahwa PKB sama PKS akan ikut Nasdem juga untuk gabung ke sana gitu. Jadi nanti ya tinggal PDIP dan kalau P3 yang di koalisi Paslon 3 ini, kalau P3 benar-benar masuk di parlemen dan iman politiknya kuat, dia akan ikut PDIP untuk tetap menjadi oposisi. Tapi kalau iman politiknya lemah juga, dia bisa tergoda untuk ikut gerbongnya Prabowo Gibran gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan juga Perindo, Hanura juga di proses akhir dari penghitungan suara di KPU ini, mudah-mudahan kita berharap bisa lolos sehingga bisa mendampingi PDIP untuk menjadi oposisi, sehingga kekuatan menjadi oposisi di parlemen itu ya kira-kira bisa balance gitu. Tapi PDIP sudah kuat juga ya. Tapi kalau ada tambahan dari partai-partai lain untuk menjadi oposisi, pasti akan makin kuat, dan perimbangan kekuasaan antara check and balances itu bisa benar-benar terjadi begitu. Kalau yang sekarang Prabowo dan partai pengusungnya kan mungkin sekitar 40% ya akan menduduki parlemen gitu. Nah, PDIP 03 bergabung dan 01 juga akan 40%. Nah, tapi kalau yang dari kubu 01 akan bergabung ke 02, berarti di parlemen mungkin kalau PDIP sendirian hanya sekitar 16, 17, paling besar mungkin 20, nggak imbang juga dong. Kurang kuat. Gimana nih Mas Rafiq? Ya, kalau menurut saya, oposisinya. Kalau menurut saya dalam konteks ini ke depan ya, bahwa PKS itu punya pengalaman dan punya ketahanan sebagai partai oposisi, pasti dia akan memilih oposisi kembali, dan ketika dia mau bergabung di Pak Prabowo misalkan, itu kan juga sudah ada partai pesaingnya atau partai sempalannya yang dalam hal ini Fahri Hamzah CS ini. Nah, tentu ini juga akan membuat hubungan antara PKS dengan Pak Prabowo, walaupun dalam politik itu apapun bisa ketemu. Tetapi menurut saya Pak PKS akan lebih memilih di luar, dan begitu juga dengan PDI, pasti dia akan memilih jalur sebagai partai yang di luar kekuasaan. Memang PKS dan PDIP ini tidak ada histori untuk bertemu, tetapi dia dipertemukan oleh situasi.
Jadi PDIP alasannya adalah sangat ideologis bahwa proses demokrasi ini adalah cacat karena ada proses kolutif yang terjadi pada saat MK dan seterusnya yang pada akhirnya juga produk dari pemilu ini juga akan kehilangan legitimasi. Jadi Pak Prabowo itu akan mengalami delegitimasi sepanjang 5 tahun ke depan. Isu bahwa pemilu tidak legitimit itu akan terus-menerus menari-nari setiap hari. Jadi ini juga akan menjadi beban di dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Maka untuk memperkuat parlemen itu adalah pilihan satu-satunya. Bagi Pak Prabowo pasti akan menerima kalau bisa 100% masuk dalam koalisi. Tetapi bagi PDIP mau diapain saja juga itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Nah, kendala di dalam koalisi ini juga ketika misalkan sekalipun PKB Nasdem pada akhirnya akan masuk ke situ, mungkin sudah menjadi koalisi yang mayoritas, tetapi ketua DPR RI-nya kan masih PDIP. Jadi Duri di dalam perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ini akan terus-menerus menghantui dan dengan kecakapan PKS sebagai partai oposisi yang selama ini kita saksikan secara bersama-sama itu juga akan membuat apa yang diinginkan oleh pemerintahan itu tidak akan mulus begitu saja. Oke, jadi kita berharap ini yang oposisi PDIP dan PKS begitu ya Mas Rofik ya? Ya, tapi ini saya menambahkan, Iya. silakan Mas Rofik. Ya, setidak-tidaknya bahwa dua ini dan P3 itu juga akan melakukan saya kira jauh lebih ke arah ini ya, bahwa pilihannya itu juga akan lebih pada oposisi. Tapi kita lihat ke depan khusus P3 ini. Tapi yang hampir bisa dikatakan oposisi itu adalah PDI Perjuangan dan PKS. Oke. Berbeda sedikit dengan Mas Rudi ya. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan Mas Rofik ya. Bisa jadi memang apa yang disampaikan Mas Rofik tadi, PKS bisa bergabung dengan PDIP mengambil peran oposisi karena karena keadaan bisa jadi demikian. Karena di koalisi dengan di paslon 1 itu kan ada PKB, di mana yang namanya PKS sama PKB itu, karena PKB juga sebetulnya itu kan NO juga gitu kan. PKS ini kan juga sulit juga, terutama PKB-nya yang sulit untuk bisa bertemu dengan PKS. Tapi PKS sekarang bisa bermesra-mesraan dengan PKB. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa jadi apa yang disampaikan Mas Rofik itu bisa juga karena keadaan PKS bisa bermesra-mesraan dengan PDIP untuk berperan menjadi oposisi. Tapi pengalaman PKS menjadi oposisi itu memilih menjadi oposisi loyal, gitu, bukan oposisi kritis. Nah, oposisi loyal ini ya mengkritisin kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pas gitu kan, tapi oposisi loyal ini tidak sampai pada tahap menjatuhkan pemerintah gitu kan, berbeda dengan oposisi kritis itu gitu. Nah, jadi pengalaman oposisi PKS itu ya oposisi loyal gitu, bukan oposisi kritis ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Rofik untuk ya, sejatinya posisi oposisi ini. Sistem pemerintahan kita ini kan presidensial, jadi tidak mengenal sikap oposisi. Tetapi memang begini, bahwa karena ini adalah multi partai, maka pilihannya adalah masuk di dalam atau di luar. Yang tidak di luar itu walaupun tidak tersebut atau tidak dikenal oposisi, pasti dia itu sebagai oposisi yang selalu memberikan kritik, masukan, ya, atau sekaligus menolak dari apa yang menjadi program-program pemerintahan bila itu tidak bila tidak sesuai dengan alam pikirannya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa PKS itu sangat menikmati sebagai partai oposisi. Bayangin, dia 2 periode oposisi, perolehan partainya itu terus bertambah.
Jadi dengan Mhm. sikap kritisnya itu justru mendapatkan dukungan dari masyarakat secara kuat, basisnya semakin kuat dan basisnya juga semakin solid. Nah, jangan lupa PDIP juga bisa tampil sebagai partai pemenang di dalam pemilu berikutnya itu juga karena sikap PDIP yang sangat kritis terhadap SBY waktu itu. Jadi dengan kritisnya atau sebagai bagian dari oposisi yang sangat konsisten itu, maka itu bisa membuat simpati kepada masyarakat itu tumbuh dan semakin kuat, dan saya yakin bahwa satu saat justru akan memperkuat positioningnya di partai teratas. Oke, dari Mas Ruri ada tambahan, Mas? Saya berharap PDI tetap dalam posisinya sebagai partai yang konsisten menjadi oposisi, karena satu-satunya harapan yang bisa berperan sebagai partai yang bisa check and balances-nya itu ya memang PDI, karena sepadan. PDI punya pengalaman ditindas, punya pengalaman berhadapan dengan Orde Baru tidak takut gitu ya. Terus kemudian juga oposisi pada saat di SBY gitu kan. Nah, sekarang ini di pemerintahan yang baru nanti, kalau ini nanti disahkan oleh KPU ya, kalau nanti disahkan bahwa pemenangnya memang paslon 2, ya mau tidak mau memang PDI dan Megawati ini memang harus tetap konsisten memerankan sebagai partai oposisi di parlemen agar negara ini tidak didominasi oleh pemerintahan yang dengan mudah diarahkan sesuai dengan selera pemerintah gitu. Nah, ini kan ya itu kan jadi berbahaya. Nah, saya berharap di luar PDI juga, maksud saya lembaga-lembaga swasta, apakah itu mahasiswa, apakah guru besar, apakah tokoh-tokoh masyarakat, tetap harus mengontrol proses penghitungan suara sampai akhir, dan juga TPN dan juga Amin tetap konsisten untuk memperjuangkan keadilan dalam proses pemilu ini gitu. Mengenai soal oposisi dan koalisi dengan pemerintah, ya oke lah, itu bagian dari proses dari kekuasaan ya. Tapi intinya ini pemilu bisa dikatakan belum selesai gitu. Pemilu dikatakan belum selesai, jadi tetap kontrol tetap harus dilakukan. Ya PKS, ya PKB tetap harus memberikan kontrol, apalagi PDI dan juga partai-partai yang berkoalisi dengan PDI. Saya kira demikian. Oke, Mas Taufik ada tambahan? Oke. Halo. Ya, kita berharap bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik. Harus ada yang mengawal. Kalau 100% partai yang ada di parlemen itu mendukung pemerintahan, ini sudah menjadi alarm demokrasi yang menjadi tidak baik. Jadi memang harus ada yang mengingatkan secara serius, sungguh-sungguh, dan PDI, PKS punya pengalaman untuk itu. Saya percaya pada dua partai ini. Dua partai ini yang akan mengambil jalur oposisi gitu ya Mas Rofik ya? Betul. Oke, gimana guys menurut kalian siapa nih yang bakal oposisi? PDIP sama PKS atau PDIP aja? Atau PDIP, PKS, dan P3? Coba kalian kasih komen ke kita, dan mudah-mudahan ya, memang kan pemerintahan yang baik itu ada check and balance, ada yang oposisi, ada yang koalisi. Jangan koalisi semua ya guys, walaupun kita tahu kalau mengambil posisi pasti berat juga untuk partainya ya, karena pembiayaan partai yang mahal dan lain-lain. Mungkin menggiurkan juga untuk para partai ini mengambil langkah koalisi gitu ya. Kita doakan yang terbaik ya guys buat demokrasi kita, dan jangan lupa guys tetap kawal suara di KPU ya guys. Sampai ketemu lagi. Bye guys.